Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Ina Wulandari. Saya mahasiswa jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Saya merupakan bendahara dari KKN KLB 46 Desa Lebak Cilong, Kecamatan Moramis. Sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa video ini saya tujukan kepada adik-adik kita yang masih duduk di bangku SMP, SMA, atau SMK, yang dimana video ini bertujuan untuk menambah wawasan mereka tentang ilmu ekonomi dan menambah minat belajar mereka ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, ini teman-teman, jadi ekonomi itu ialah menurut bahasa Yunani adalah yaitu terbagi menjadi oikos dan nomos, yang dimana oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pengertian ekonomi yang lain mengartikan bahwa ekonomi sebagai pengukur tingkat kemajuan suatu negara. Jadi, sedangkan ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai ilmu yang berhubungan tentang sumber daya material seseorang, masyarakat, dan negara. Terus, motif dalam ekonomi itu apa aja? Yang pertama, motif pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Motif ini umumnya dilakukan oleh konsumen, misalnya kita membeli kebutuhan pokok manusia seperti beras, lauk, pauk. Terus yang kedua, motif penghargaan. Yang ketiga, motif mendapatkan kekuasaan. Yang keempat, motif sosial atau tolong-menolong. Dan yang terakhir itu motif mencari keuntungan. Berikut merupakan alasan mengapa kita harus belajar ekonomi. Yang pertama, yaitu memperluas pengetahuan tentang istilah-istilah ekonomi. Maksud di sini adalah di mana kita mempelajari istilah-istilah ekonomi yang akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika pasar secara menyeluruh. Nah, selain itu, kita akan tahu tuh bagaimana cara untuk mempraktekkannya di keseharian. Jadi, ekonomi itu bukan hanya seputar mempelajari serangkaian istilah-istilah tersebut. Nah, setelah kita mengetahui berbagai kosakata di dalam istilah-istilah ekonomi, kita bisa mengembangkannya ke dalam strategi bisnis. Yang kedua, yaitu ilmu yang akan diterapkan di kehidupan nyata. Kan ilmu ekonomi itu merupakan ilmu yang ada di tiap aspek kehidupan kita kan. Nah, jadi itu bisa kita terapkan di kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu ekonomi merupakan jendela dunia. Ilmu ekonomi berlaku untuk hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Jadi dengan kita mempelajari ekonomi, kita bisa mengetahui tuh berbagai macam hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Alasan keenam yaitu kita bisa bersikap dan memberi tanggapan terkait isu ekonomi yang sedang terjadi. Jadi, ketika kita serius mempelajari ekonomi, kita akan memiliki wawasan lebih luas dalam bidang ekonomi dibanding orang awam. Nah, jadi dengan karena itu, kita bisa tuh memberi tanggapan dan bersikap jika misalnya ekonomi memasuki masa resesi. Nah, yang terakhir itu yaitu lebih dari sekedar belajar kurva. Banyak anggapan bahwa ekonomi hanya sebatas mempelajari kurva, grafis, model, dan segenap teori yang dianggap membosankan. Tapi kenyataannya, ilmu ekonomi lebih bervariasi dan tak sebatas teori saja. Nah, jadi buat teman-teman, kita belajar ekonomi itu bukan hanya sekedar belajar kurva. Jadi buat kalian penasaran, ayo dicek Google-nya. Ada berbagai manfaat dalam mempelajari ekonomi. Yang pertama, mempelajari ilmu ekonomi sangat penting dan hal pokok bagi setiap masyarakat khususnya dalam ruang keluarga. Tujuannya agar dapat dengan cermat mengatur skala prioritas kebutuhan dari keperluan yang terpenting atau mendesak terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu dapat melatih seseorang agar dapat mandiri dalam berusaha dan mengelola kebutuhannya. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita dapat mengatur perekonomian pribadi seperti menggunakan uang saku dengan hemat. Yang ketiga, yaitu dapat melatih seseorang agar mampu mengatur atau mengelola nilai nominal dengan baik dan bijak. Dan yang terakhir, dapat melatih seseorang agar berjiwa sosial dan bersifat teliti atau cermat serta ekonomis. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari ekonomi bagi seorang peserta didik atau siswa. Nah, jadi ini untuk para pelajar nih, manfaat kalian belajar ekonomi itu apa? Yang pertama yaitu melatih seorang siswa agar berjiwa sosial, di mana siswa diajarkan untuk lebih peduli dan peka terhadap lingkungan sekitar, lebih teliti serta ekonomis. Dan yang kedua, melatih seorang siswa lebih mandiri dalam merencanakan dan mengelola kebutuhan. Bagaimanapun juga,
Dengan memberikan kepercayaan, siswa akan lebih terpacu berpikir dan bertindak secara lebih rasional. Yang ketiga, menjadikan seorang siswa bisa belajar lebih kritis dan rasional dalam menentukan setiap keputusan. Dan yang terakhir itu dapat mengatur skala prioritas kebutuhan dan keperluan terpenting. Seperti yang kita cermati bersama, kan anak-anak zaman sekarang tuh bisa tuh membedakan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan. Nah, dengan mereka belajar ekonomi ini, bisa tuh membedakan mana yang memang dibutuhkan dan mana memang yang hanya diinginkan. Di dalam ilmu ekonomi banyak hal yang bisa kita pelajari. Salah satunya yaitu mempelajari tentang akuntansi. Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang akuntansi itu apa. Pasti nggak lumrah kan di telinga kalian. Pasti di dalam pikiran kalian itu akuntansi hitung-hitungan, akuntansi pasti angka-angka. Jadi sekarang itu akuntansi bukan hanya sekedar fokus pada teknik membuat laporan keuangan yang wajar dan akurat, tapi sekarang kita belajar membuat sistem informasinya agar bisa diaplikasikan secara efektif. Nah, lalu akuntansi itu apa? Nah, akuntansi ialah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Untuk praktisi dalam bidang ini disebut dengan akuntan. Jadi yang melakukan di dalam akuntansi itu namanya akuntan. Gitu. Proses dalam akuntansi itu ada 4. Yang pertama yaitu mencatat. Proses pertama dan terpenting dalam sebuah proses akuntansi adalah pencatatan berbagai transaksi yang dibuat dalam perusahaan. Nah, ini juga bisa disebut sebagai pembukuan, yang merupakan proses mengenali transaksi dan memasukkannya sebagai catatan. Nah, setelah kita melakukan pencatatan, yang kita harus lakukan yang kedua yaitu meringkas. Hasil dari pencatatan transaksi itu kita mendapatkan data mentah. Tapi data mentah ini tidak terlalu penting bagi organisasi. Jadi data mentah tidak memiliki arti yang berarti dalam proses pengambilan keputusan. Nah, disinilah teman-teman kerja seorang akuntan, membagi data mentah ini menjadi beberapa kategori dan menerjemahkannya. Jadi setelah kita melakukan pencatatan transaksi, kemudian kita bisa tuh menindaklanjuti dengan cara meringkas. Yang ketiga yaitu pelaporan. Nah, di sini setelah kita melakukan pencatatan transaksi, terus kita meringkas. Nah, di sini kita bisa melaporkan kepada orang yang berhak menerima laporan tersebut. Biasanya laporan ini bisa diterima setiap bulanan, 3 bulanan, atau laporan tahunan yang merangkum semua kinerja perusahaan. Dan yang terakhir adalah menganalisa. Pada akhirnya, menganalisa adalah akhir dari setiap proses yang telah kita lakukan. Setelah merekam dan ringkasan sangat penting untuk menarik kesimpulan dalam sebuah bisnis. Jadi di sini manajemen bertanggung jawab tuh untuk memeriksa poin positif dan negatif dari laporan yang kita buat. Dasar-dasar akuntansi. Jadi dalam mempelajari akuntansi kita harus mengerti tuh tentang istilah A, L, O, E. Jangan bingung, ini bukan nama tanaman loh. ALOE adalah istilah yang memiliki peran penting dalam dunia akuntansi dan pemahaman tentang seluruh pengertiannya, yang dimana A yaitu aset, L berarti liability, OE itu artinya owner's equity. Dan terakhir ialah manfaat akuntansi. Sebetulnya banyak hal di dalam akuntansi yang bermanfaat untuk kita, tetapi di sini saya hanya mengambil 6. Yang pertama yaitu akan lebih mengenal bagaimana perusahaan menjalankan kegiatan setiap hari, mingguan, bulanan, dan tahunan, khususnya bagian keuangan. Yang kedua, bisa mengelola sendiri keuangan pribadi dan mungkin bisa mengelola keuangan usaha kecil-kecilan sehingga tidak akan mengalami kerugian atau besar pasak daripada tiang. Nah, maksud di sini adalah dengan kita belajar akuntansi, kita bisa tuh mengatur keuangan pribadi kita atau kita bisa mengatur keuangan dalam usaha kita. Nah, jadi kita nggak akan mengalami kerugian. Yang ketiga, lebih memahami tentang hakikat akuntansi sehingga bisa mengelola pendapatan dan pengeluaran setiap bulan dengan baik. Nah, dengan kita belajar akuntansi, kita bisa tuh mengatur pendapatan dan pengeluaran kita setiap bulan dengan baik dan secara terpadu. Jadi nggak amburadul. Dan keempat, bisa menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam kehidupan sehari-hari dari muda hingga tua nanti, sehingga konsep dasar akuntansi akan terus melekat pada dirinya dalam pengaturan keuangan. Nah, kenapa video ini saya tujukan kepada adik-adik kita yang masih duduk di bangku sekolah? Itu supaya mereka mengetahui apa sih itu
ekonomi. Apa sih itu akuntansi? Yang dimana memberikan manfaat untuk mereka yang bisa mengatur keuangan atau perekonomian mereka suatu hari nanti. Yang kelima, bisa mengetahui ciri-ciri piutang sehingga bisa mengelola uang yang mungkin pernah dipinjamkan kepada orang-orang. Jadi kita bisa tuh, kalau misalkan kita ngutangin orang kan, kita bisa tuh cara menindaklanjuti piutang itu kayak gimana. Dan yang terakhir itu berbagai macam pengetahuan tentang akuntansi tentu berperan penting karena mencatat peristiwa-peristiwa atau transaksi keuangan kita sendiri. Sekian dari pemaparan hasil kerja saya dan bantuan dari teman-teman saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena kita sama-sama belajar. Jadi segala kritik dan tanggapan kalian merupakan cara saya untuk memperbaiki ke depannya. Jadi terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.